Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan kisah mimpi yang dialami salah satu saudara kita yang menuliskan kisah mimpinya pada kolom komentar akun TikTok saya. Beliau menjelaskan bahwa ibu mertuanya sakit-sakitan. Kemudian beliau itu bermimpi bahwa mertuanya itu meninggal dan beliau bisa melihat ruh mertuanya. Ruh mertuanya terlihat sehat dan muda, dan setelah itu beliau melihat tetangganya banyak yang melayat. Itulah visual mimpi yang dialami saudara kita. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Mimpi tersebut adalah petunjuk dari Allah yang perlu ditakwil karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna tersirat. Ketika divisualkan bahwa mertuanya itu meninggal, maka itulah yang akan terjadi kepada mertuanya itu. Dan ketika beliau itu bisa melihat ruhnya mertuanya dalam keadaan sehat dan muda, sehat itu adalah simbol dari orang yang memiliki gizi, dan orang yang meninggal dalam keadaan baik itu mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 169. Allah Ta'ala berfirman, "Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki." Jadi yang dimaksud orang yang gugur di jalan Allah itu maksudnya adalah orang yang menjalankan hukum-hukum Allah, orang yang berjuang dengan sungguh-sungguh melaksanakan syariat atau peraturan Allah di dalam menjalani kehidupannya. Dan ketika di dalam mimpi itu visual ruhnya terlihat muda, itu berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW tentang penghuni surga. Usia penghuni surga disebutkan di dalam hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmizi dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu an, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, para penghuni surga masuk surga dalam keadaan tubuh berseri, bercelak, berusia 30 tahun atau 33 tahun. Jadi wajahnya orang beriman, penghuni surga itu berseri, bergembira, bercelak, dan usianya semuanya dibuat muda. Dan ketika di dalam mimpi yang dialami saudara kita diperlihatkan juga bahwa banyak orang yang melayat, itu berarti bahwa mertuanya ketika di dalam menjalani kehidupannya itu seringkali berbuat baik kepada banyak orang, memiliki akhlak yang baik sehingga banyak orang yang menyukai mertuanya tersebut. Nah, kalau misalkan beliau itu nanti meninggal, maka banyak orang yang melayat. Dan banyaknya orang yang melayat itu ada benang merahnya mengenai hadis riwayat Muslim nomor 948. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang muslim meninggal dunia lantas disolatkan oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun, melainkan Allah akan memperkenankan syafaat mereka untuknya. Dan berkaitan juga dengan hadis riwayat Muslim nomor 947. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang mayit disolatkan dengan sholat jenazah oleh sekelompok kaum muslimin yang mencapai 100 orang, lalu semuanya memberi syafaat, mendoakan kebaikan untuknya, maka syafaat atau doa mereka akan diperkenankan. Nah, jadi jumlah orang yang banyak yang melayat itu tandanya orang tersebut baik di dalam menjalani kehidupannya, dan Allah menggerakkan orang-orang yang mencintainya itu melayat kepada mertuanya itu kalau sudah meninggal. Dan kemudian banyak orang tersebut mendoakan
kebaikan supaya nanti mendapatkan kehidupan akhirat yang baik. Nah, itulah syafaat yang dimaksud di dalam hadis tersebut. Jadi, intinya mertua dari saudara kita itu kematiannya baik. Insya Allah husnul khotimah. Karena di dalam kehidupan nyatanya mertuanya itu sakit-sakitan. Nah, bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-hamba yang dikehendaki kebaikannya ketika di dunia itu memiliki dosa dan ketika hamba tersebut tidak bisa mengupayakan beramal soleh di dalam kehidupannya untuk mengimbangi perbuatan dosa itu supaya terhapus, karena amal soleh itu bisa menghapus dosa, maka Allah memberikan perhatiannya, kasih sayangnya dengan cara lain, yaitu diberikan sakit. Hal itu berkaitan dengan hadis riwayat Ahmad. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sakit seorang mukmin laki-laki dan perempuan, dan tidaklah pula dengan seorang muslim laki-laki dan perempuan, melainkan Allah Subhanahu wa taala menggugurkan kesalahan-kesalahannya dengan hal itu, sebagaimana bergugurannya dedaunan dari pohon. Dan di dalam hadis riwayat Muslim nomor 2572, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada seorang muslim pun yang tertusuk duri atau yang lebih dari itu, melainkan ditulis untuknya 1 derajat dan dihapus darinya 1 kesalahan. Jadi Nabi Muhammad itu memberi penjelasan bahwa kecelakaan kecil semisalkan tertusuk duri itu juga bisa menghapus dosa seorang hamba yang beriman dan dituliskan 1 derajat untuk beliau. Maka jika mertuanya saudara kita itu sakitnya lama, nah itu berarti banyak dosa-dosa yang dihapuskan oleh Allah dan dinaikkan derajatnya dengan adanya penyakit tersebut. Itulah takwil mimpi yang dialami saudara kita, bahwa mertuanya itu meninggalnya nanti dalam keadaan husnul khotimah dan menjadi calon penghuni surga. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah, perlu diketahui bagi seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi itu bukan hanya kembangnya tidur, tetapi mimpi itu adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan tentang hukum-hukum Allah, tentang bab yang halal dan yang haram, yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Mimpi adalah salah satu hal yang juga diatur di dalam syariat atau peraturan agama Islam. Diatur tentang bagaimana cara merespon mimpi, karena mimpi itu ada 3. Disebutkan di dalam hadis riwayat Muslim bahwa mimpi baik yang merupakan kabar gembira itu dari Allah. Mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi yang menyedihkan itu datangnya dari setan. Ketiga macam mimpi tersebut cara meresponnya berbeda-beda. Untuk mengetahuinya bisa dibaca di dalam kitab Sahih Al-Bukhari atau bisa searching di Google. Dan perihal mimpi yang juga diatur di dalam agama Islam itu mengenai orang yang diizinkan oleh Allah mentakwilkan mimpi, yaitu orang yang memang dapat pengajaran dari Allah ilmu takwil mimpi, sebagaimana Allah menjelaskannya di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan pengajaran sebagian ilmu takwil mimpi. Bukan hanya beliau, Nabi Muhammad SAW juga ahli di dalam mentakwilkan mimpi. Begitu juga sahabat Nabi Muhammad, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, juga ahli di dalam mentakwilkan mimpi. Begitupun saya, kenapa mentakwilkan mimpi? Karena ada anjuran dari Allah Subhanahu wa taala pada mimpi-mimpi saya terdahulu, berulang kali dalam waktu kurun 3 tahun mimpinya terjadi dengan jeda waktu, dan salah satunya saya diberi mimpi bahwa saya diberikan karunia ilmu takwil mimpi. Dan istri saya juga bermimpi tentang saya bahwa saya ditunjuk untuk mensiarkan mimpi kepada publik, dan istri saya juga bermimpi bahwa saya didatangi orang ditanya mengenai takwil mimpi. Yang itu artinya saya diberi kemampuan untuk mentakwilkan mimpi dan diizinkan untuk mensiarkan mimpi kepada publik. Itulah
informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi